Halo, selamat datang pada video tutorial kami. Pada kesempatan ini kita akan berbagi mengenai rumus-rumus atau fungsi-fungsi dasar dalam Excel yang bermanfaat bagi teman-teman yang khususnya baru mulai menggunakan Excel dalam pekerjaannya atau buat teman-teman yang ingin mempersiapkan dirinya di dunia kerja ya karena kebanyakan di dunia kerja Excel itu digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Nah, 1 jam ke depan kita akan memaparkan 12 hal yang biasanya sangat sering digunakan dalam dunia pekerjaan. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah lookup reference. Di sini kita akan memaparkan 3 jenis lookup reference. Yang pertama adalah vertical lookup atau VLOOKUP. Yang kedua adalah horizontal lookup atau HLOOKUP, dan yang ketiga adalah XLOOKUP. Ini adalah fitur baru yang dikeluarkan oleh Excel. Nah, rumusnya seperti apa? Misalnya, misalnya kita punya data di sini yang berisi data nama dan nilai matematika. Namun kita tidak punya data terkait adalah gender. Data gender ada di tabel yang lain. Nah, kita ingin Maya ini apa sih gendernya? Maka kita bisa lakukan dengan VLOOKUP. Rumusnya adalah VLOOKUP kurung buka lookup value. Nah, ini lookup value itu harus selalu one cell ya. Dia akan menuju ke sel yang ingin di lookup, yaitu Maya ya. Koma. Table array. Table array itu adalah data table yang ingin kita ambil datanya berdasarkan referensi si Maya ini ya. Nah, kemudian informasi yang ketiga adalah kolom index number. Nah, di sini disebutkan 2. Artinya adalah dari titik awal dia ada di kolom kedua. Ya, kalau teman-teman lihat dari titik B dan C yang kita ingin ambil adalah kolom keduanya. Nah, terus kita isi dengan true or false. Better biasa kita masukkan dengan false. Enter ya. Nah, di sini dia akan menampilkan gender kolom kedua ya. Ini kolom pertama dan ini kolom kedua ya. Yaitu female. Begitu juga dengan Anto hasilnya male. Nah, ketika kita masukkan Siska karena di data array tidak ada Siska, maka dia akan not available. Oke. Nah, yang berikutnya kita akan memaparkan mengenai HLOOKUP. Misalnya kita punya tabel yang berisi dari atas ke bawah, atas ke bawah, atas ke bawah gitu ya. Ini sales dan ini komisinya. Nah, kita ingin tahu ya apabila salesman ya melakukan penjualan ya, berapa komisinya? Nah, karena data tabelnya itu dari atas ke bawah, maka kita lakukan HLOOKUP ya. Nah, rumusnya adalah HLOOKUP lookup value ya. Lookup value adalah uh, data penjualannya ya. Terus table array ya. Table array itu data table pertamanya. Kemudian row index. Nah, karena yang kita ingin komisi, yang kita ingin tarik, komisi ada di row ketiga. Row pertama adalah sales, row kedua adalah laba bersih percentage, dan row ketiga adalah percentage komisi. Itu ya.
Dan kita masukkan true. Kalau kita masukkan false ya, maka data yang dicari harus identik ya. Nah, di sini dia bisa masukin nih. Tapi kalau kita masukin false ya. Nah, karena 2,4 itu tidak ada di table. Tapi kalau kita masukkan true maka dia akan in range, within ya. 2,4 di atas maka dia ambil 7 sini. 1,7 dia akan pakai 5 karena di bawahnya 2 gitu. Dia akan ambil nilai minimal ke atasnya. Nah, yang terbaru adalah XLOOKUP. Jadi kalau XLOOKUP dia menghilangkan indeks kolom. Ya, kita bikin dulu rumusnya. XLOOKUP ya, lookup value single cell tentunya. Kemudian lookup array. Nah, lookup array dia minta juga single kolom, single data di sini. Jadi data reference awalnya, yaitu data nama sebagai reference ya. Kemudian yang diminta berikutnya adalah return array. Nah, kita mau yang diambil data yang mana nih? Data di kolom C ini ya. Kolom C ini. Nah, benefitnya dari XLOOKUP adalah dia bisa mencari referensi di belakang datanya. Kalau XLOOKUP data referensinya harus selalu di awal, kalau ini tidak perlu. Dan yang ketiga adalah ketika kita geser, nah dia tidak berpengaruh. Sedangkan untuk yang VLOOKUP dia jadi rusak jadi 0 karena dia minta 2 isinya kosong. Oke. Lanjut ke paparan berikutnya, menjumlahkan ya. Di sini kita akan membahas mengenai sum sum if, dan sum product. Ya. Nah, kita akan paparkan satu persatu ya. Apa itu sum? Sum simpelnya adalah hanya menjumlahkan dari data populasi yang terdiri dari number ya. Apabila di sini kita buat seperti ini, ya, dia tidak akan tersum. Oke. Rumusnya adalah sum kurung buka area yang ingin kita jumlah. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ada number one, number two masih gelap. Nah, ini artinya apa? Artinya sebenarnya kita bisa melakukan sum dengan banyak kriteria. Misalnya sum ya. Misalnya oke, dua di bawah gitu ya. Koma. Nah, number 2 saya mau ambil yang ini aja misalnya random nih ya. Nah, dia bisa bermacam-macam nih. Tergantung teman-teman mengarahkan area mana yang mau dijumlahkan. Oke. Nah, berikut adalah sum if. Sum if adalah menjumlahkan dengan kriteria yang kita inginkan. Nah, di sini contohnya adalah kita ingin menjumlahkan semua penjualan dari distributor, dari salesman yang female, ya. Maka rumusnya adalah sum if, ya. Ini adalah range kriteria, ya, range kriteria, koma kriteria, which is female, single kriteria, seperti saya bilang. Sum range. Nah, mana yang mau dijumlahkan? Yaitu penjualan, data penjualan yang dijumlahkan. Ya. Nah, ketika kita ganti jadi male, dia berubah. Kalau kita ganti XX, dia jadi 0. Oke, karena XX tidak ada di data gender. Oke, nah yang berikutnya adalah sum if pakai S. Ya, jadi apapun yang pakai S dia akan sifatnya majemuk ya, banyak lebih dari satu. Nah, berbeda dengan sum if,
ya. Untuk sum if karena dia kriterianya banyak, maka area sumnya dulu di awal. Jadi sum if kurung buka, ya, area sum yang mau dijumlahkan dulu, ini ya, ini ya, total data-data penjualan. Nah, setelah itu dia akan minta kriteria range yang pertama, ya. Saya mau kriteria range-nya adalah gender dulu, ya. Maka D, biar kelihatan ya. D, ya, D ini, ya, ini range-nya. Kemudian kriteria 1, ya, male. Nah, range kriteria 2 saya mau masa kerja. Ya, ini range ya. Jadi kita area range ya. Kemudian kriteria 2. Terus ini di D31. Jadi challenge-nya saya ingin menjumlahkan total penjualan atas male yang bekerja selama 2 tahun. Nah, yang keempat adalah sum product. Sum product itu simplinya adalah dia akan mengkalikan ya data penjualan dengan data komisi. Jadi kalau penjelasannya sum product adalah mengkalikan secara otomatis angka lebih dari satu sel dalam suatu range. Menjumlahkannya sekaligus. Jadi yang dia lakukan adalah dia akan mengkalikan ya dua kolom ini gitu ya. Dua kolom dalam satu range, satu line ya. Dia akan kalikan setiap line-nya dan dia akan jumlahkan totalnya. Jadi teman-teman nggak perlu melakukan seperti ini lagi. Kalau pengen tahu berapa sih nilai komisi yang harus saya bayar, ya kita bisa lakukan dengan sum product. Oke, lanjut. Nah, di sini kita akan terkait menghitung. Kalau tadi menjumlah, sekarang menghitung, ya. Nah, ada beberapa hal yang penting, gitu ya. Yang pertama adalah count, ya. Count di sini adalah menghitung berapa sel yang berupa angka dalam suatu range. Nah, di sini jumlahnya adalah 1. Nah, kenapa 1? Kalau teman-teman lihat, hanya ada 12 dan ada 34, gitu ya. Tapi kenapa kok 1 hasilnya? Karena 34 bukan merupakan angka, melainkan dia teks, ya. Oke. Buktinya apa? Coba kita jumlahkan ya. Ini saya tambahkan dengan ini. 4 mau juga sih. Tapi ini bukan angka. Nah, ya. Dia nggak ada koma di sini ya, tuh. Beda dengan yang ini. Nah, ya, beda ya. Kelihatan beda aja ya. Jadi walaupun secara visual kelihatannya sama, tapi secara format dia berbeda. Oke. Yang berikutnya adalah count A. Count A adalah menghitung berapa sel yang tidak blank. Sel yang mengandung rumus tetapi bernilai blank tidak dihitung sebagai blank. Nah, jadi di sini kita punya 16 data ya, berdasarkan indeksnya ya. Tapi di sini yang blank, kalau teman-teman lihat ada berapa? Ada yang non blank ada 15. Padahal ada di indeks nomor 12 itu juga kosong ya. Ya, namun karena dia formula yang menghasilkan blank, maka dia tidak dikonsider sebagai count A. Ya, jadi count A itu hanya menghitung berapa jumlah data yang tidak blank. Ya, ya. Karena ini karena ada formulanya jadi dianggap tidak blank. Nah,
Nah, yang berikutnya adalah count blank. Nah, di sini yang blank nilainya 2. Ya, indeks nomor 9 dan indeks nomor 12. Kenapa? Karena walaupun dia di sini isinya formula, tapi formulanya mencantumkan blank. Maka dia hitung sebagai blank. Oke. Nah, yang berikutnya adalah count if. Nah, di sini adalah kita akan menghitung sesuai dengan kriteria yang kita inginkan. Ya, range, which is data yang akan kita hitung, dan kriteria. Dalam hal ini saya ingin menghitung berapa sih jumlah mail pada sebuah data. Oke. Nah, yang berikutnya adalah count ifs dengan S. Ya. Nah, karena menggunakan S, maka dia multi kriteria. Nah, saya ingin menjumlahkan ya semua mail yang data tiganya X. Jadi ada dua kriteria. Kriteria pertama adalah saya ingin menghitung mail ya. Dan kriteria kedua saya ingin menghitung yang X. Maka dia akan menghitung yang kombinasinya adalah mail dan X. Ya, ini satu dan ini bukan. Dua, ini tiga, ini bukan ya. Sorry, jadi ini satu. Sorry, yang hijau ini satu. Ya, saya warnain dulu. Terus ini kedua ya. Dan ini yang ketiga. Oke. Lanjut ke pemaparan berikutnya adalah cari nilai rata-rata. Ya. Berarti rata-rata yang pertama adalah dia tidak memiliki kriteria tertentu. Jadi simply dia hanya akan menghitung rata-rata dari populasi angka yang ada yang diblok di area. Oke. Nah, mirip dengan sum if sebenarnya, sum ya. Average kalau sum dia menjumlahkan, nah kalau average dia akan merata-ratakan. Oke. Nah, ya di sini kriteria satu ya. Jadi di sini sama ya. Sum average if ya, tolong dirata-ratakan ya data penjualan atas gender wanita. Jadi rumusnya adalah average if, range, kriteria, dan data yang akan dirata-ratakan. Nah, average if juga sama formatnya dengan sum if. Jadi data yang ingin dirata-ratakan terlebih dahulu, baru kita tentukan kriteria range 1 ya. Kriteria 1, kriteria range 2 ya, dan kriteria 2. Oke. Nah, lanjut ke paparan berikutnya, mencari data. Nah, di sini juga sering banget terjadi. Misalnya ya, misalnya case gini, saya punya data alamat toko ya yang ada di Surabaya. Nah, saya ingin mencari ya, apakah ada kata Surabaya di alamat-alamat data alamat yang saya miliki. Nah, kita bisa menggunakan find dan search ya. Nah, cuma ada perbedaannya ya. Kalau find dia sangat case sensitif ya.
Sedangkan search dia tidak case sensitif. Jadi secara format dia sama, ya. Namun resultnya akan berbeda karena find itu case sensitif dan search tidak. Jadi kalau teman-teman ingin mencari kata dalam sebuah data, lebih baik menggunakan search. Sebagai contoh, cari Surabaya di data alamat toko. Nah, di sini resultnya value, ya. While di sini resultnya 13. Jadi result yang dihasilkan adalah di karakter nomor berapakah data yang kita cari itu ada di dalam data reference-nya, ya. Nah, di sini padahal ada Surabaya, tapi karena di sini Surabaya yang kita cari semua kapital, maka dia tidak menemukannya. Sedangkan di sini menemukannya. 13 apa artinya? 13 artinya Surabaya berada di karakter ke-13. Gitu ya. Rumusnya adalah search, ya, find text. Jadi apa yang kita mau, teks apa yang kita ingin cari, ya. Nah, kemudian carinya di mana, ya. Nah, di sel ini gitu ya. Terus start dari karakter nomor berapa? Nah, biasanya kita put 1. Kalau misalnya kita put misalnya karakter nomor 5, ya. Oh, sorry. Satu meaning. Dia ada di karakter nomor 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Nah, yang berikutnya adalah match. Jadi, kita ingin, cari dong data kode toko ini ada di row berapa dari area. Ya. Jadi, rumusnya match lookup value, ya, lookup array tabelnya, ya. Kemudian match type 0 itu isek, ya, isek. Nah, dia akan bilang 7. 7 itu apa sih? 7 itu kalau kita hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dia ada di row ke-7 dari array data. Oke. Nah, lanjut ke hal berikutnya, informasi. Jadi di sini ada beberapa informasi yang mungkin sering digunakan pada kehidupan pekerjaan, ya. Kita akan mulai satu-satu, ya. Is error, ya. Nah, semua yang diawali dengan is, ya, itu resultnya akan true or false karena dia bertanya apakah, gitu ya. Nah, rumusnya adalah is error dan data yang ingin dites value-nya, ya. Nah, misalnya is error M34, ya betul dia error karena dia value di sini, ya. Oke. Is blank itu, ya, menghitung, ya, apakah data referensinya itu blank atau tidak. Nah, misalnya ini kita bikin rumus, ya. Rumus, pokoknya intinya ada rumusnya gitu, ya. Nah, dia akan false, ya. Walaupun dia blank. Sama karena dia menghitung blank, which is tidak ada isinya sama sekali. Kalau di sini kan
ada isi rumusnya ya. Jadi dia berikan false gitu ya. Beda dengan yang ini karena emang nggak ada isinya sama sekali. Oke. Is even. Even itu artinya genap ya. Jadi misalnya kita punya data, kita pengen tahu nih mana yang genap. Is odd. Nah, lawannya apakah dia ganjil? Ya. Is number. Nah, di sini kita mau testing nih, apakah sel yang kita tes itu adalah sebuah number atau text. Nah, kebalikannya, if dia itu adalah is text, ya. Nah, ini makanya kebalikannya, ya. Dia akan mentes apakah sel itu adalah isinya sebuah teks atau sebuah number, ya. Berikutnya adalah logic if, ya. Nah, ini yang sering juga digunakan, ya. Misalnya kita mau melakukan testing nih, ya. Permintaannya adalah jika statusnya adalah 1, maka M. Jika tidak, maka S. Maka kita bisa menggunakan rumus ya. Status itu ada di kolom H ya. If H 18 sama dengan 1, maka ya ini logic. Ini pertama logic test. Ya, logic test itu formula ya atau apapun itu ya. Bisa sel, bisa formula gitu ya. Ya, logic testnya adalah H sama dengan 1. Nah, ini adalah value true. Jika benar, maka M. Ya. Jika salah, maka S. Nah, sekarang kita ingin naikin nih tingkat kerumitannya dengan menambahkan N. Ya. Jadi challenge-nya gini. Jika statusnya M dan tanggungan tidak sama dengan 0, maka beranak. Jika tidak, kosongan. Itu adalah kondisinya. Ya. Nah, if combine with N, gitu ya, maka dia akan meminta logic 1 ya, dan logic 2 dan logic 3 sampai logic berikutnya gitu ya. Jadi if kurung buka N kurung buka logic testing pertama ya, saya minta tanggungan statusnya adalah merit dan tanggungannya tidak sama dengan 0. Maka kurung tutup jika sudah selesai testingnya ya. Result jika true beranak dan result jika kosongan. Jika false maka kosongan. Nah, if n itu kondisinya dua parameter logic ini, logic 1 dan logic 2 harus terpenuhi. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Oke. Nah, berbeda dengan if or ya. Jika if n dua logic 1 dan logic 2 itu harus dua-duanya terpenuhi, untuk or kondisinya adalah jika salah satu dari logic yang kita pasang terpenuhi, maka result true-nya apa? Ya. Jadi di sini requirement-nya adalah diberi paket tambahan untuk BOS atau grade di atas 14. Jadi referensinya di sini nih. Ya. Ini dan ini ya. Nah, jadi if or ya. W ya. BOS nih kan true ya. Dan L di atas 14 dan kasih tambahan. Oke. Nah, berikutnya adalah number. Nah, ini ada round
round up, round down, and ABS. Gitu ya. Nah, ini misalnya kita punya data, ya, ya. Nah, kalau saya masukkan round, koma satu, artinya apa? Bulatkan sampai satu digit, sisahkan satu digit desimal. Ya. 0,45, ya, dia akan bulatkan ke atas, jadi 0,5. Ya. Tapi ketika round, ya, sisakan digit menjadi 0, ya, tidak ada digit, maka 0,45 akan turun ke bawah. Ya. Jadi 0,5 akan dinaikkan ke atas. Ya. 5 akan dinaikkan ke atas. Round up akan menaikkan semuanya ke atas. Sedangkan round down semua akan diturunkan ke bawah. Sesuai dengan berapa digit desimal yang ingin disisakan. ABS dia akan mengembalikan nilai ke nilai absolutnya. Jadi kalau misalnya ada negative sign, dia akan put dia sebagai absolute value-nya, absolute number-nya. Oke. Nah, lanjut ke data berikutnya adalah max, min, median, max ifs, dan min ifs. Ya. Jadi kalau kita punya populasi data, data penjualan, ya, dan kita ingin mengetahui, ya, dari semua data penjualan, manakah yang paling tinggi, maka kita lakukan max, ya, max sama area data yang ingin kita hitung mana yang max, ya. Min itu adalah kebalikannya. Ya. Jika max mencari nilai tertinggi, maka min mencari nilai terendah dari sebuah data populasi. Ya. Jadi min dan area data populasinya, itu data penjualan. Median adalah data tengah dari data penjualan ini. Jadi dia akan mensort, gitu ya. Ini ada 11 populasi, nah tengah-tengahnya apa? 2,6. Nah, hal yang juga perlu adalah max ifs dan min ifs. Jika max dan min hanya mengconsider total, ya, nilai maksimal atas total data, untuk max ifs dan min ifs kita bisa menentukan nilai maksimal berdasarkan kriteria yang kita inginkan. Jadi formatnya adalah max ifs, ya, max range artinya datanya yang ingin kita maxkan, ya. Karena dia kriterianya banyak, ya, majemuk, maka kriteria akan selalu di belakang, ya. Kriteria satu, ya, range, dan kriteria satunya. Nah, kita bisa put kriteria kedua sebenarnya. Jadi makanya uh, apapun yang diakhiri dengan s, ifs, ya, selalu datanya di depan dulu, ya. Data yang mau di max-kan atau data yang mau disamkan itu di awal, kemudian baru kriteria range, kriteria satu, kriteria range 2, kriteria 2. Seperti itu, ya. Sama seperti max, min juga akan menampilkan nilai minimal berdasarkan kriteria yang kita pilih. Formatnya sama, format rumusnya, ya. Kriteria range, ya, min range, kriteria 1, range,
kriteria 1. Oke. Lanjut ke paparan berikutnya ya, adalah urutan. Jadi menentukan ya, di sini ada rank, small and large ya. Nah, di sini kalau misalnya kita punya data penjualan, balik lagi ya, dan kita ingin menentukan mana sih yang juara satu ya, mana sih yang nilainya paling tinggi gitu ya. Nah, kita bisa lakukan rank. Caranya adalah rank ya, number yang ingin dites ya, single cell ya. Kemudian reference ya, which is data populasi, bentuknya range itu ya, yang ingin kita tes. Kemudian order ya. Kosong untuk descending, artinya dia akan mengurutkan dari yang terbesar ke kecil ya. Satu untuk ascending, maka dia akan mengurutkan dari yang kecil ke besar. Karena dia kosong, maka 1 juta itu berada di posisi ke-11. Sedangkan 5.500.000 di mana nilai tertinggi penjualan akan berada di urutan ke-1. Gitu ya. Nah, jadi ini bedanya nih ya. Apabila lakukan dengan ascending dan descending ya. Nah, untuk yang berikutnya adalah large ya. Wah, ini tulisannya kebalik ya, maaf ya. Yang ini harusnya small. Yang ini large. Oke. Jadi small di sini adalah apabila rank itu menentukan berdasarkan sequence ya. Nah, kalau di sini kita ingin gini, tolong dong cari nilai terkecil ya dari populasi data tapi di urutan keempat. Di urutan keempat. Dan dia akan sifatnya ascending terus ya. Nilai terkecil di urutan keempat. Nah, jadi ini adalah ascending gitu ya, dari kecil tapi yang keempat ya. Sedangkan yang ini large adalah nilai tertinggi ya dari sebuah populasi di urutan yang kita inginkan keempat. Misalnya kita ingin misalnya, yang tertinggi nomor 3 apa sih? Sini dia bilang 4 juta. Benar nggak sih? Benar ya. Nomor 3-nya 4 juta. Ya. Nah, di sini kalau saya mau tahu dong urutan kelima ya, yang terkecil 2,3. Benar nggak sih? Nah, benar. 2,3 urutan kelima. Oke. Lanjut ke pemaparan berikutnya ya. Nah, di sini adalah terkait sama teks ya. Ini juga agak-agak unik sebenarnya. Agak-agak tricky juga ya. Ada beberapa hal ya yang kita bisa lakukan terkait teks. Pertama adalah merapikan data nih ya. Ya. Nih. Misalnya kita punya data random di sini ya. Ya. Dan kita ingin melakukan, oke, gue pengen gedein semua huruf in capital. Maka kita bisa lakukan dengan upper. Ya, upper terus cell yang ingin kita rubah. Nah, kebalikannya dengan upper, kalau kita lakukan dengan lower ya, maka dia akan mengconvert data menjadi huruf kecil semua. Oke. Nah, yang ketiga, proper. Apa itu proper? Nah, proper dia akan mengconvert data kita ini menjadi ya, menjadi data dengan struktur kaidah yang benar. Di awal kalimat atau di awal kata selalu di put huruf kapital. Gitu ya.
Berikutnya kita akan bahas mengenai left. Ya, left itu adalah dia mengambil data ya dari kiri sebanyak berapa karakter. Di sini saya minta 4 karakter. Ya. Jadi ambillah 4 karakter dari data yang ada di F13 Yuli Kurniawati. Ya. Berikutnya adalah right. Kebalikan dari left, maka right itu adalah mengambil ya karakter ya dari data yang ada di F14 sebanyak 10 karakter, number of karakter. Jadi write text and how many karakter yang kita ingin ambil. Mid di sini ya. Mid di sini adalah nah, kita ingin mengambil ya karakter yang ada dalam sebuah teks ya starting dari karakter nomor berapa. Terus dari karakter nomor berapa itu melangkah berapa karakter. Kalau strukturnya ini 6, 6 ya. Maka saya bilang sorry. Ya, ambil ya data di F15 ya. Lari 6 karakter dulu, setelah itu ambil 6 karakter ya. Di sini lari 6 karakter 1 2 3 4 5 6 ya, berarti startnya di 4 nih di 6 ya ya. Maju 6 langkah. 1 2 3 4 5. Ya, gitu. Dari sini kita tuh 1 2 3 4 5 ya, 6 karakter. 6 ya. Hasilnya Kurnia ya. Oke. Len adalah menghitung berapa jumlah karakter pada sebuah data teks ya. Maka hasilnya 15, artinya dia ada 15 karakter. Kalau saya ganti ya, saya hilangkan. Nah, kenapa 5 enggak 4? Karena spasi juga dihitung sebagai karakter. Oke. Len. Kita gunakan len. Rumusnya adalah len ya. Substitute. Substitute adalah ya substitute mengganti. Jadi tolong diganti. Saya punya data namanya Miss Yuli Kurniawati ya. Saya ingin namanya diganti Miss jadi Mbak. Jadi saya lakukan adalah substitute ya. Data yang ada di F17 ya. Kemudian diminta old text-nya apa nih? Old text-nya adalah Miss ya. Nah, terus dia minta new text-nya adalah Mbak. Ya, maka dia akan replacing. Oke. Nah, berikutnya adalah concatenate dan text join. Tapi saya akan prefer menjelaskan mengenai text join gitu ya. Karena apa? Karena text join jika kita ingin melakukan menggunakan tanda sambung ya, tanda delimiter gitu ya, dalam setiap kata-kata yang kita sambung, maka kita lebih baik menggunakan text join instead of concatenate ya. Karena kita hanya tinggal melakukan text join ya. Nah, delimiter ya, saya mau pakai kata sambungnya itu adalah tanda sambung atau saya ganti deh jadi tanda dash gitu ya. Nah, ignore empty. Nah, dia akan mengignore apabila sel yang kita gabungkan itu empty, maka tidak akan disambungkan. Ini contohnya kalau kita lakukan dengan true. Nah, kemudian ini adalah sel-sel yang ingin kita gabungkan ya. Nah, sama seperti yang bawah gitu ya. Tapi dia adalah false. Nah, kalau false ya, kalau saya delete gini, maka tanda sambungnya tetap akan ada satu pagi dan sore. Tapi kalau false gitu ya, tanda sambungnya jadi dua. Karena apa? Yang kosong ini, sel kosong tetap dikonsider digabungkan. Ya kan? Pagi dan kosong dan sore.
Oke. Nah, trim. Trim adalah menghilangkan spasi yang ada ya dan tidak sesuai dengan struktur sebuah kata yang benar. Karena struktur sebuah kata yang benar adalah suku kata ya, di antara suku kata selalu ada satu spasi. Di depan suku kata dia akan hapus, di belakang suku kata dia akan hapus. Di antara suku kata apabila lebih dari satu dia akan hapus. Oke? Nah, yang terakhir adalah time ya. Di sini kita akan bahas mengenai beberapa time ya. Nah, yang pertama adalah now. Now dia akan menunjukkan gitu ya, kombinasi antara tanggal dan waktu. Sedangkan kalau today dia akan memberikan tanggal hari ini, tanggal saat ini tanpa memberikan informasi waktu. Oke. Nah, date ya. Date itu sebenarnya kita bisa menggunakan date untuk mengconvert data teks gitu ya, data cell menjadi sebuah data tanggal dengan format ya, date kurung buka, year ya, koma, month, koma day. Jadi struktur itu year, month, day ya. Nah, berikutnya adalah day. Day adalah mengkonvert mengkonvert data tanggal ya menjadi tanggalnya. Misalnya di sini ada data tanggal gitu ya. Nah, saya pengen tahu kita tanggal berapa sih? Sih 21 ya. Coba saya ganti ini jadi 5 di 25. Man dia akan memberikan bulan berapakah data tanggal yang kita select ya. Man data tanggal. Year adalah tahun berapakah data yang kita select. Nah, di sini ada end of month. Rumus nih, ini rumus lumayan bermanfaat nih. EO month. Dia akan mengconvert ya. Dia akan bukan mengconvert, memberikan tanggal terakhir atas data tanggal yang kita berikan ya. Jadi kalau di sini data tanggal referensinya tanggal 25 Januari. Maka Januari tanggal terakhirnya adalah tanggal 31. Kalau saya ganti bulannya menjadi bulan 2 ya. Nah, data Februari tanggal terakhirnya 28, otomatis seperti itu. Kalau misalnya bulan yang 30 bulan berapa ya? Bulan 6 mungkin ya. Nah, ya. Nah, sini strukturnya adalah end of month, data tanggal, terus months-nya berapa nih? Saya put 0, maka dia akan mengembalikan ke tanggal di bulan yang sama. Tapi kalau ingin maju satu bulan, ya kita put dia 1. Nah, yang ditunjukkan adalah bulan Juli. Nah, referensinya bulan Juni. Kalau saya masukin 2, maka Agustuslah yang keluar. Oke, semoga bermanfaat apa yang kita paparkan kali ini dan selalu jaga kesehatan teman-teman. Dan sampai berjumpa pada video tutorial kami berikutnya dan salam.